Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Termasuk Allah masih memberikan kita umur lagi pada hari ini. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, amal saleh, dimaafkan dosa-dosanya, dan juga dipenuhi semua hajat dunia akhiratnya. Allahumma amin. Dan ini harus kita gunakan dan maksimalkan di atas tujuan kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah kalau dia menggunakan nikmat yang sedang ada di atas ketaatan kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan pada buku kita seperti biasa Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab haji, bab yang baru, masalah anjuran melontar jumrah. Dan ini sudah kita tahu tentunya, tidak asing kisah awalnya. Jumrah itu adalah upaya iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak menyembelih anaknya Ismail. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi melihat dalam mimpinya kalau dia menyembelih anaknya, dan ini sebuah ujian yang berat sekali karena di masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak bertemu dengan anaknya, ya, Ibrahim alaihissalam. Dari masih kecil ditinggal sama ibunya Hajar di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim AS kembali ke Palestina atau negeri Syam, dan beliau tidak datang ke Mekah kecuali setelah Ismail dewasa. Dan pada saat bertemu dengan Ismail pertama kali, baru ketemu sehari melampiaskan rindu karena sudah sekian tahun tidak ketemu, dari bayi sampai ketemu dewasa. Lalu malam harinya Nabi Ibrahim AS mimpi melihat menyembelih anaknya. Dan mimpi semua nabi-nabi itu adalah wahyu, ya. Beda dengan kita, kalau kita mimpinya masih dibagi dua. Ada namanya ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dari Allah. Seperti misalnya ibu sekalian mimpi melihat Ka'bah, melihat lagi tawaf, melihat lagi sholat. Mimpi-mimpi yang baik, masuk ke dalam surga misalnya. Maka semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada mimpi hilm namanya dari syaitan. Seperti mimpi jatuh dari jurang, digigit hewan dan segala macam. Tentu ada adab-adabnya. Kalau kita mimpi baik, kita boleh bersyukur kepada Allah dan juga menceritakan pada orang. Kalau mimpi buruk, maka tidak boleh menceritakan pada orang. Dan kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup ke sebelah kiri 3 kali, lalu pindah posisi tidur. Ya. Biasanya mimpi buruk itu muncul karena orang tidur tengkurap, atau dia tidak berzikir kepada Allah pada saat mau tidur, tidak berwudu, ya. Ya, sunnah-sunnah Nabi SAW dalam adab tidur itu mereka tidak lakukan. Maka pada saat itu biasanya mimpi buruk. Ya, mimpi buruk ini ingat tidak boleh diceritakan pada orang lain. Pernah satu kali Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang mimpi semalam? Ini salah satu tradisi Nabi. Beliau sering bertanya, siapa yang mimpi semalam? Lalu kalau ada yang menceritakan, Nabi mentakwilkan mimpinya. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya mimpi kepala saya putus dan tergelinding, melinding, lalu saya mengejarnya. Lalu kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian menceritakan permainan syaitan kepadanya dalam mimpinya, gitu kan? Jadi tidak boleh kita menceritakan kalau sesuatu yang tidak diperlukan untuk diceritakan. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan kadang-kadang juga ada orang terpengaruh dalam mimpinya ini karena apa yang dia sedang lakukan sebelum tidur, ya. Kalau dia lagi senang, mungkin dia mimpi yang senang. Kalau dia lagi jengkel, mungkin dia mimpi berantem atau apa saja gitu, ya. Baik, kita kembali kepada intinya. Kalau nabi-nabi mimpinya cuma satu, semuanya wahyu. Jadi wahyu bisa datang dalam mimpi. Nah, Nabi Ibrahim AS mimpi menyembelih anaknya Ismail. Lalu dalam Al-Quran digambarkan bagaimana beliau mengatakan, hai anakku, sesungguhnya aku diperlihatkan, ya, menyembelih engkau, ya. Maka lihat pendapatmu. Dia mengatakan, lakukanlah wahai ayahku apa yang telah diperintahkan kepada anda, maka anda akan menemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Lalu jalanlah keduanya ke titik yang dimana dilihat dalam mimpi prosesi penyembelihan itu. Ini sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengorbankan anaknya karena Allah gitu.
Maka pada saat jalan menuju ke sana di wilayah Mina, mungkin kalau ibu-ibu pergi city tour di Mekah, kalau lagi umroh atau haji, biasanya umumnya travel kita itu busnya mampir. Pemerintah Saudi pun memberikan satu gapura kecil, prasasti kecil gitu ya, tanda di situ titik yang pernah Nabi Ismail alaihissalam hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Itu dekat dengan Jumrah. Nah, sementara proses menuju ke sana, syaitan datang atau iblis menjelma, kemudian mengganggu Ibrahim untuk tidak melakukan mimpinya itu. Lalu di titik pertama beliau melempar dengan 7 butir batu. Setelah itu iblisnya atau syaitannya pergi. Di titik yang kedua muncul lagi, dilempar lagi dengan batu sampai titik ketiga. Setelah 3 kali dilempar maka tidak kelihatan lagi syaitan tersebut. Dan akhirnya Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya, dan Allah menggambarkan dalam Al-Quran betapa dahsyatnya pemandangan pada saat itu. Waktu Ibrahim sebagai ayah dan Ismail sebagai anak sudah dua-duanya pasrah. Ismail sudah menyerahkan lehernya, Ibrahim sudah mengayunkan pedangnya. Maka Jibril alaihissalam datang dan menahan pedang tersebut, lalu digantilah dengan sembelihan yang besar. Atau tepatnya domba di saat itu. Dan disitulah keluar syariat 2. Syariat Jumrah yang akan kita bahas sebentar lagi. Hadits-haditsnya tentang keutamaannya karena mengenang pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang mengusir syaitan. Ya, pada saat dia ingin menjalankan mimpi yang Allah datangkan atau dalam bentuk perintah Allah dalam mimpi. Juga yang kedua, prosesi penyembelihan atau kurban. Makanya kita tiap tahun di Idul Adha berkurban. Ya. Itu diambil dari prosesi tadi, Ismail tidak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, Jumrah ini bagian daripada kewajiban haji. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk itu, dan dia banyak sekali keutamaannya. Nah, di bab nomor 10 ini membahas tentang keutamaan tersebut. Saya langsung bacakan saja di halaman 58 bagi yang pegang bukunya, di bab ke-10 anjuran melontar jumrah. Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, maksudnya Al-Mundhiri penulis buku ini. Al-Hafidh ini dikasih julukan bagi ulama yang hafalannya banyak, ya, orangnya berilmu, yaitu diistilahkan dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh Al-Mundhiri berkata, sudah disebutkan pada bab sebelumnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang sahih, wa idza ramal jimara la yadri ma lahu hatta yuwaffahu yaumal qiyamah. Dan bila seseorang melontar jumrah, maka dia tidak mengetahui pahala yang akan dia dapatkan hingga ia diberi pahala tersebut pada hari kiamat nanti. Maksudnya salah satu keutamaan nanti kalau ibu-ibu sekalian ikut haji dan jumrah, ya, walaupun hukumnya kalau tidak mampu ke tempat jumrah boleh titip, ya. Dititipkan pada kaum laki-laki misalnya, ya, sehingga mereka yang datang dan melontarkan buat kita. Bagi orang yang tidak mampu, sakit, ada halangan, maka boleh dijumrahkan oleh orang lain, tapi tetap harus ada prosesi jumrah itu. Tentu lebih afdal kalau kita lakukan sendiri, ya. Maka ada hadis yang menyebutkan tentang salah satu keutamanya sudah disebutkan oleh Al-Mundhiri di bab sebelumnya, sempat ada singgungan kalau pahalanya sangat melimpah. Dan nanti pada hari kiamat kalau diberikan pahala jumrah itu, seseorang itu akan gembira melihatnya. Dan dikatakan ini adalah lafaz Ibnu Hibban. Sedangkan lafaz Al-Bazzar, wa amma ramyukal jimar falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Yang riwayat mengatakan nanti akan panen pahala besar pada hari kiamat dari jumrah itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini nama seseorang yang punya buku, susunan buku isinya hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian lafaz Al-Bazzar. Al-Bazzar juga nama orang lain yang menyusun juga buku hadis. Dia juga menyusun hadis-hadis tentang haji, dan lafaznya adalah sabda Nabi SAW, dan adapun melontar jumrah yang kamu lakukan di saat haji, maka untuk setiap kerikil yang kamu lemparkan menjadi penghapus satu dosa besar dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini juga keutamaan lain, ya. Sudah sempat disinggung di bab sebelumnya. Makanya belum ada nomor urutnya, nomor urut hadis nomor 1 setelah ini. Ini Al-Mundhiri masih mengingatkan sempat disinggung di bab sebelumnya. Jadi disebutkan tentang keutamaan jumrah itu akan panen pahala yang menggembirakan bagi yang menerimanya nanti hari kiamat. Itu lafadznya Ibnu Hibban. Kalau lafadz Al-Bazzar, dia akan mendapatkan setiap satu butir batu, dan itu batu kecil, ya. Batu kerikil kecil, mungkin maksimal besarnya sepertiga garis jari kita ini, ya, ada 3 garis, ini satu itu kecil saja. Jadi nggak usah bawa bongkahan batu besar, atau ada orang lempar kayu, ada orang lempar sepatu, ya itu semua tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi berkerikil kecil.
Dan subhanallah saking mulianya ibadah ini, kalau diniatkan karena Allah, dilempar satu saja, dan itu prosesnya hitungan menit ya. 7 butir pun hanya hitungan menit, mungkin kurang dari 1,5 menit saja. Ya, sambil bertakbir Allahu Akbar kita lempar 1, 2, 3. Satu batunya itu akan menggugurkan satu induk dosa besar yang membinasakan. Nah, jadi luar biasa ya. Dan ini hanya terjadi setahun sekali dan di musim haji saja. Oleh karena itu kami selalu sampaikan dan ingatkan di saat ibu-ibu sekalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji, diulangi saja gitu kan. Selama ada kesempatan, karena terlalu besar keutamaan dan hanya bisa terjadi setahun sekali. Seperti jumroh ini, kalau sekarang kita ke Mina nggak ada jumroh, ya kan? Malah kita bisa ditangkap kalau kita jumroh di situ sama pemerintah Saudi. Tapi di musim haji dan waktunya hanya 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, jumrohnya cuma 1. Namanya jumroh Aqabah. 7 butir batu dilempar. Besoknya tanggal 11, 12 dan 13 itu melontar 3. Sughra, wusta dan kubra. Kecil, sedang dan besar. 7 butir masing-masing. Kalau kita akumulasi total semuanya, 7 butir batu di tanggal 10 Zulhijjah, 21 butir di tanggal 11, 21 butir di tanggal 12, 21 butir di tanggal 13 ya. Itu totalnya 70 batu. Artinya akan dibersihkan 70 dosa besar yang pernah dikerjakan oleh seseorang hanya dengan jumroh. Belum keutamaan haji yang sudah banyak kita bahas. Ini kan kita di bab 10 ya. Berarti sudah ada 9 bab yang lalu membahas tentang keutamaan haji. Jadi banyak sekali yang akan didapatkan. Oleh karena itu selama ada kesempatan itu jangan disia-siakan. Ya, cukuplah hadis Nabi SAW yang pernah kita singgung di beberapa bab yang lalu. Lakukan dan rutinkan haji dan umroh itu. Dari umroh ke umroh, dari umroh ke haji, dari haji ke umroh, ya, dari haji ke haji yang lain. Karena keduanya akan mengikis habis dosa-dosa, kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana buapan besi atau pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Gitu ya. Baik, kita akan masuk hadis pertama di bab kita ini dengan sanad sahih. Ini urutan 1156 dari awal belajar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia marfu'kan, maksudnya disampaikan kepada Nabi SAW. Kalau ada kata-kata hadis marfu' artinya sampai ke Nabi. Ya. Nabi SAW bersabda, "Lamma ata Ibrahimu khalilullahil manasik, arada lahu syaitanu 'inda jamratil aqabah. فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض." Taqala Nabi Ibrahim Khalilullah artinya kekasih Allah ya, ini julukannya Nabi Ibrahim AS, mendatangi tempat manasik, maksudnya tempat pelaksanaan haji di Mina ya, walaupun waktu itu belum ada haji ya, belum ada haji, karena haji nanti setelah selesai semuanya prosesi yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk lakukan, termasuk setelah tidak jadi menyembelih anaknya Ismail, itu ada perintah setelahnya untuk membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, baru Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk naik ke tempat yang paling tinggi di Mekah, lalu memanggil orang-orang untuk haji. Dipanggillah dengan suara beliau, walaupun beliau sempat mengatakan dalam beberapa buku-buku sejarah, di mana suaraku bisa sampai memanggil orang seluruh dunia. Waktu dia berkata pada Jibril AS. Jibril mengatakan tugasmu hanya menyampaikan. Maka dia pun memanggil orang haji, maka suaranya Allah sampaikan ke pelosok muka bumi ini. Semua orang beriman bisa mendengar suaranya dan datang mengerjakan ibadah haji. Jadi waktu prosesi Nabi Ibrahim AS melempar syaitan itu belum ada haji. Ya, tapi lokasi itu sudah dikenal dengan lokasi manasik atau tempat pelaksanaan haji nantinya. Kata Nabi Muhammad SAW, takala Nabi Ibrahim AS Khalilullah mendatangi tempat manasik, maka syaitan mencegatnya di dekat Jumrah Aqabah. Ya. Ini Aqabah artinya gundukan tanah ya, yang bisa orang naik, gundukan tanah atau gundukan batu. Jadi ya, seperti bukit kecil, nah itu disilakan dengan Aqabah. Maka di dekat Aqabah, ia pun melemparinya dengan 7 kerikil hingga syaitan itu tenggelam di dalam tanah. Kemudian syaitan mencegatnya lagi di dekat Jumrah yang kedua, itu dikenal dengan wusta, pertengahan. Maka Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil hingga ia tenggelam ke dalam tanah.
Kemudian syaitan mencegatnya lagi di dekat jumrah yang ketiga. Dan Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil hingga tenggelam ke dalam tanah. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, "Asy-syaitanu tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Syaitanlah yang kalian lempar dan agama Ibrahimlah yang kalian ikuti. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan juga oleh Al-Hakim, sedangkan lafadznya adalah milik Al-Hakim dan ia mengatakan sahih berdasarkan syarat Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Muslim. Baik, seperti biasa coba kita korek faedah-faedah ilmu dari hadis ini. Yang pertama, adanya informasi masa lalu dari Nabi SAW untuk kita. Dan ini bagian daripada mukjizat. Jadi kita tidak hadir di masa Nabi Ibrahim AS. Kita tidak tahu bagaimana beliau prosesinya pada saat mau menyembelih anaknya Ismail, pada saat diganggu oleh syaitan. Kita nggak hadir, kita nggak tahu pada saat itu. Tapi ada wahyu yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan hanya sampai kepada kita. Jadi ini adalah diistilahkan dengan mukjizat juga, ya, bagian daripada mukjizat. Karena mukjizat Nabi SAW ada dalam bentuk informasi, ada dalam bentuk sesuatu yang nampak depan mata di masa beliau hidup. Kalau informasi dibagi 3 oleh para ulama, mukjizat Nabi, informasi tentang sesuatu sebelum kita, tentang kisah umat-umat sebelum kita misalnya, itu juga mukjizat. Dan sesuatu yang terjadi di masa hidup beliau, itu juga dikenal dengan mukjizat. Dan sesuatu yang beliau informasikan yang akan datang, kayak kejadian hari kiamat, prosesi kematian, hidupan alam barzah, siksa dan nikmat kubur, kemudian hari mahsyar nanti kebangkitan, bagaimana timbangan amal, bagaimana jenis-jenis keadaan manusia di masa itu. Kemudian juga ada surga dan neraka yang sangat rinci, semua sudah disampaikan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kayak surga dari pintu gerbangnya, tanahnya, istananya, dayang-dayangnya dan segala macam terinci sekali. Begitu juga dengan neraka, dari siksa yang paling sederhana atau yang paling ringan di sana sampai yang paling berat. Maka ini mukjizat dari Nabi SAW yang Allah berikan untuk disampaikan kepada kita. Nah, kalau yang kedua yang nampak depan mata di masa itu dan hanya terjadi di masa hidup Nabi, seperti pembelahan bulan, seperti keluarnya air dari jari-jari tangan beliau di kejadian Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian beliau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memohon doa langsung turun hujan dan beliau juga berhentikan hujan. Adanya pohon yang memberikan kesaksian, berbicara, mengeluarkan syahadat, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW di depan orang-orang, sehingga pohon pun memberikan kesaksian tentang kenabiannya dan sekian banyak mukjizat yang terjadi di masa hidup beliau. Ini sudah kami rincikan panjang lebar di tablik akbar waktu itu ya, di kota Makassar tentang Rasulullah, aku mencintaimu. Di antaranya adalah ada kurang lebih ya, mungkin belasan, bahkan bisa kita katakan puluhan mukjizat Nabi SAW yang nampak dilihat oleh para sahabat di masa itu. Yang paling besar pembelahan bulan tentunya ya, yang ibu-ibu bisa baca dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 1 sampai ayat 3. Itu betul-betul terjadi di masa Nabi SAW, beliau garis bulan dengan jari telunjuknya lalu terbelah 2. Dan Allah menggambarkan itu tentunya. Baik, ini yang pertama yang bisa diambil pelajaran, bahwasanya ada mukjizat dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah informasi umat sebelum kita. Jadi kita jadi tahu, seperti ini kisah Nabi Ibrahim AS, kita jadi tahu bagaimana beliau ya pada saat awal mau melakukan menjalankan mimpi beliau yang itu menyembelih anaknya Ismail, lalu prosesnya diganggu oleh iblis dan beliau melemparnya dengan batu. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana lemahnya syaitan. Jadi harus kita ubah persepsi. Sering dengar nggak ini di masyarakat kita? Oh, syaitannya kuat nih. Baik, saya kembali tanya, mana syaitannya kuat? Syaitan nampak cekik kita misalnya, atau rantai kita sehingga ditarik secara paksa. Jadi ini harus diperbaikin. Walaupun sederhana ya. Kadang-kadang kalau kita bilang syaitannya kuat, seakan-akan kita ini memang mau mengikuti bisikan dia untuk masuk dalam perbuatan pelanggaran agama. Itu tidak boleh. Ya, jadi syaitan itu sangat lemah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Dia hanya membisikkan saja. Dia hanya membisikkan. Coba kita lihat dalam surah Ibrahim ya, di ayat 14-nya. Maaf, di surah nomor 14 ya. Surah Ibrahim di ayat 22-nya, seingat saya. Coba saya pastikan lagi ya. Ya, betul di ayat 22. Saya bacakan ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membongkar buat kita bagaimana akhir daripada
keadaan iblis nanti di neraka. Dan bagaimana Allah sudah bongkar prosesi dia menggoda manusia. Dan betapa lemahnya dia sebenarnya. Dan betapa lemahnya orang yang mengikuti bisikan syaitan. Padahal sebenarnya dia tinggal tepis. Bisikan untuk berzina, untuk berbohong, untuk mencuri, untuk apa saja bisa kita tepis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak usah ikuti, selesai kan gitu. Nah saya bacakan surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartum bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum 'adzabun alim. Ya, kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah sudah kasih bocorannya. Ini saran saya, nggak usah ikuti khutbahnya iblis nanti di neraka. Ini kan di neraka. Iblis akan bicara kepada ahli neraka. Kita nggak usah dengar. Cukup kita tahu Allah sudah bongkar sebelum terjadi kiamat kalau iblis akan bicara begini nanti. Perhatikan Allah mengatakan dan berkatalah syaitan. Di sini iblis, ya, pimpinan para syaitan itu. Tak kala perkara atau hisab telah diselesaikan. Sudah tidak ada lagi timbangan amal. Ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih disebutkan akan keluar tiang di neraka nanti yang semua ahli neraka bisa lihat, ada iblis diikat di situ. Lalu dia bilang ini yang dia bilang, ya. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Salatlah dapat ini, puasalah dapat ini, hajilah dapat itu. Semua yang bapak ibu-ibu biasa dengar di pengajian, ya, kerja kalian ini dapat ini, fadilah, itu semua benar. Ya, selama punya dalil yang benar. Kalau dikatakan Allah berfirman, Rasulullah bersabda misalnya, iblis mengatakan dan ini nanti hari kiamat Allah sudah bongkar di sini. Kita juga sudah tahu, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahimu. Misalnya kita mau bangun sholat malam, ya, Allah sudah titipkan malaikat. Pernah nggak ngerasain pas mau bangun malam ada bisikan sholat? Ya. Itu dari malaikat. Itu dari malaikat. Sementara syaitan akan bilang tidurlah malam masih panjang. Nah biasa ikuti siapa? Udah, nggak usah jawab. Tapi ini sudah ada bocorannya dari Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, kalau seseorang kalian akan tidur, syaitan akan mengikatnya dengan 3 ikatan di tengkuknya. Di tengkuk, di leher bagian belakang, diikat 3 ikatan. Dan syaitan meniupkan di semua ikatan itu tidurlah malam masih panjang. Artinya sampai 3 kali. Jadi kalau kita bangun mau sholat itu masih bisikannya sampai berulang-ulang supaya kita tidur lagi. Udahlah masih lama. Kadang-kadang tinggal setengah jam lagi subuh, kita anggap setengah jam itu lama banget. Atau tinggal 10 menit, sudah tidur dulu deh, kebablasan akhirnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, kalau orang itu bangun dan berzikir, baca apa saja, doa habis doa bangun tidur, maka terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang itu paling memiliki jiwa yang tenang, periang, dan juga paling rajin di hari itu. Semangat dia. Ya, jadi kalau sudah bangun malam, bangun aja gitu kan. Bangun, zikir, wudu, kemudian sholat. Walaupun sholat 2 rakaat. Misal, sholat malam, apalagi kalau subuh ya. Karena pernah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang kebablasan tidur sementara azan subuh dikumandangkan. Beliau mengatakan itu adalah orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Ya, kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi seperti itulah. Ya, kalau dengar azan jangan tutup mata lagi sudah ya. Bangun zikir. Ya, gitu. Dalam hadis yang lain, kalau kalian bangun maka istinsyaklah. Istinyak itu menghirup air di hidung. Karena syaitan bertengkar di hidung seseorang di antara kalian. Jadi kalau kecuali kalau ibu betul-betul capek banget ya, memang baru datang ke rumah, baru tidur setengah jam, begadang semalam suntuk, mungkin mengantuk itu masih normal. Tapi kalau sudah tidur 2-3 jam, 4-5 jam itu sudah sangat cukup. Untuk menghilangkan ngantuk, zikir, wudu, lalu sholat. Itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, saya berapa kali subhanallah mengalami keadaan seperti ini, perjalanan jauh sampai begadang. Tapi subhanallah saya coba jalankan, praktekkan hadis ini. Walaupun tidur sejenak 15 menit di bus atau di pesawat ya, atau di mobil misalnya di luar negeri, kemudian azan subuh tetap ke masjid, habis sholat subhanallah hilang semua ngantuk, hilang semua capek gitu ya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala seperti janji Nabi SAW.
Jadi syaitan ini mengatakan ya, nanti di hari kiamat ya, sesungguhnya aku menjanjikan kalian, Allah menjanjikan kalian janji yang benar dan aku menjanjikan juga kalian, tapi aku menyalahinya. Jadi aku tidak ikut-ikutan. Siapa suruh kerjakan? Saya cuma bisik kok. Nanti dengarkan setelahnya ya. Dikatakan sekali-kali tidak ada kekuatan bagiku terhadapmu. Artinya apa? Syaitan lemah atau kuat? Lemah. Karena dia bilang saya tidak punya kekuatan. Saya mau tanya Bu, kalau seandainya syaitan itu betul kuat, Ibu masih bisa duduk di sini? Kira-kira? Kita masih bisa aktivitas makan, minum, kerja? Nggak bisa. Kalau dia kuat benar, seperti sebagian orang bilang syaitannya kuat nih. Kita mana bisa seperti ini? Nggak mungkin. Pasti kita semua dibelenggu, dirantai, disiksa sama dia. Enggak ada. Sama sekali. Kita punya kebebasan dalam memilih perbuatan kita, gitu kan? Berarti pernyataan bahwasanya syaitan itu kuat salah, harus diperbaiki ini, ya. Lalu dikatakan di sini sekali-kali ini Allah suruh iblis bicara dan nanti dia bicara di neraka setelah orang ikut dia banyak masuk neraka. Jadi orang nanti di neraka makin menyesal setelah dengar ini. Dikatakan sekali-kali tidak ada kekuatan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu atau membisikkan lalu kamu mematuhi seruanku. Tidurlah, tidak usah bantu itu orang masih kuat. Inilah bisikan apa yang dianggap negosiasi. Cuman itu, sebatas itu saja. Syaitan nggak bisa lebih dari itu. Ya. Lalu apa yang terjadi dikatakan? Dan kamu mematuhi seruhanku. Kamu yang ikutin. Saya cuma bilang zinalah, bohonglah, ribalah. Saya cuma bisikin, kamu ikut. Gitu kan? Lalu apa kata dia? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Iblis nanti bilang di neraka, jangan salahin aku. Ya. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali, kata iblis, tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih. Ini ayat ini kita baca untuk melawan, menghapus persepsi tadi itu. Ya, jadi sebenarnya yang membuat syaitan itu seakan-akan kuat kita sendiri. Memang kita sendiri yang mendukung semua bisikannya kan gitu. Dia tidak nampak, dia tidak cekik kita, dia tidak siksa kita. Gak ada sesuatu yang dikerjakan kecuali hanya bisikan. Dan Allah sudah kasih bocoran dari 1400 tahun yang lalu masalah ini. Dan ayat ini akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Jadi gak ada alasan mengatakan syaitan itu kuat, tapi dia sangat lemah. Bahkan Nabi SAW mengatakan pada saat ada seorang wanita, dia naik unta di masa Nabi SAW, kaki untanya keseleo, tergelincir. Terus dia melaknat syaitan. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian melaknat syaitan. Gitu kan. Karena nanti kalau kalian melaknat dia atau menyalahkan syaitan, ini syaitan ini penyebabnya misal gitu ya, maka dia makin besar. Tetapi bacalah bismillah, maka itu akan membuat syaitan menjadi kecil seperti seekor lalat. Jadi tidak ada kekuatan dia sebenarnya, kan gitu. Nah itu penting untuk digarisbawahi. Makanya di sini melontar jumrah dengan 7 butir batu kecil saja sudah cukup membuat syaitan itu tenggelam di tanah. Ya, begitu luar biasanya dan mudahnya syaitan untuk dihadapi. Ini pelajaran yang bisa kita ambil juga. Jadi pelajaran pertama tadi tentang mukjizat Nabi SAW, tentang informasi yang lalu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Ada yang catat? Faedah kedua dari hadis, betapa lemahnya syaitan, ya. Karena di sini dijelaskan tentang masalah dan sudah kita bacakan ayatnya surah Ibrahim surah 14 ayat 22 tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya syariat untuk melontar. Adanya syariat untuk melontar bagi jemaah haji saja. Dan hanya berlaku di waktu dan di masa itu saja, ya. Serta di sini digambarkan bahwasanya melontar dengan 7 kerikil. Kalau sudah dikatakan kerikil berarti batu kecil. Ya. Tidak ada batu besar gitu ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT sekarang jumrah itu sangat besar. Bahkan berapa lantai. Ya, kita bisa memilih lantai 1, 2, 3, 4 bisa bebas. Dan sangat luas. Ya, sebanyak apapun jemaah haji insya Allah sih masih cukup sekali untuk jumrah. Apalagi cuma hitungan detik ya. Melempar, pindah lagi, melempar, pindah lagi, selesai. Tinggal butuh keikhlasan saja. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sesungguhnya yang kalian lempar adalah syaitan walaupun syaitan tidak nampak.
Maksudnya sebagaimana Ibrahim alaihissalam pada saat lempar kerikil itu kena syaitannya, maka bukan mustahil itu juga terjadi, ya. Walaupun kita tidak melihat syaitan itu, ya. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah karena yang pertama syaitan yang dilempar, maka ini simbol pelemparan syaitan gitu ya. Dan juga ini adalah ajaran agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis pertama. Baik, hadis kedua, dan ini hadis yang terakhir di bab kita masalah melontar ya. Dengan sanad hasan sahih, dan ini urutan 1157 dari awal belajar, dan darinya maksudnya sahabat yang sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Darinya berarti dari hadis yang nomor 1. Hadis nomor 1 tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ramaital jimara kana laka nuran yaumal qiyamah." Apabila kamu melontar jumrah, maka hal itu akan menjadi cahaya yang terang bagimu pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari riwayat sahih mantan budak At-Taw'ama, ya. Jadi di sini dari hadis nomor 2 ini kita ambil satu faedah tambahan lagi, selain menggugurkan setiap satu butir kerikil itu satu dosa, juga nanti dia akan mendatangkan atau menjadi cahaya yang terang untuk kita pada hari kiamat nanti. Sekarang kita masuk bab ke-11, masih masalah haji, anjuran mencukur rambut kepala di Mina. Dan ini ada kurang lebih 3 urutan hadis ya. Tapi hadis nomor 3-nya ada 3A, 3B dan 3C. Saya akan bacakan hadis pertama di bab nomor 11, anjuran mencukur rambut kepala di Mina. Dengan sanad sahih urutan 1158 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Qala Allahumma ighfir lil muhallikin. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Qala Allahumma ighfir lil muhallikin. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Qala walil muqassirin. Artinya kata Nabi SAW berdoa pada saat lagi haji dan mencukur rambut, beliau mengatakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dan orang-orang yang mencukur pendek rambut kepalanya. Maksudnya apa yang mereka dapat? Nabi SAW doakan yang kedua kali, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Lalu para sahabat bertanya lagi yang kedua kalinya, ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang mencukur pendek rambutnya? Kata Nabi SAW, ya Allah ampunilah orang yang menggundul kepalanya. Jadi 3 kali didoakan orang yang menggundul kepalanya. Lalu para sahabat bertanya yang keempat kalinya, wahai Rasulullah bagaimana dengan orang yang mencukur pendek rambutnya? Maka kata Nabi SAW, dan semoga Allah mengampuni juga orang yang mencukur pendek rambutnya atau kepalanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim serta lain-lainnya. Berhubungan dengan hadis ini, sebelum kita masuk ke faedah-faedahnya, hukum cukur rambut laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan mengambil ruas jari saja, ruas jari, ya, ibu kalau cukur dari kanan dan kiri rambut paling bawah itu dipertemukan, lalu kemudian dipotong, ruas jari saja. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu, hadis ini tentang laki-laki. Bagaimana mereka lebih afdal kalau menggundul seluruh kepalanya gitu ya. Dan didoakan 3 kali mendapatkan pengampunan dosa. Dan orang-orang yang mencukur dari kalangan laki-laki kalau dia tidak mau gundul, maka harus tetap dari seluruh penjuru kepalanya. Jadi seperti orang yang sedang ke tukang cukur ya, atau salon. Bagaimana dia memotong dari sisi kanan, kiri, atas, belakang, semua sisi. Tapi bukan hanya ngambil sedikit-sedikit pakai gunting ya. Memang betul-betul pakai gunting dari tukang cukur atau pakai mesin. Sehingga dari seluruh penjuru. Karena di sini yang dimaksudkan adalah dia memendekkan dari seluruh penjuru kepalanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita atau faidah dari hadis ya. Tadi sudah kita jelaskan dulu perbedaan cukur laki-laki dan perempuan. Faidah pertama, bagaimana afdaliyah dalam cukur kepala bagi laki-laki gundul. Ya, dan alhamdulillah hampir setiap jemaah yang umrah bersama kami atau haji itu umumnya bapaknya gundul setelah kami jelaskan tentang keutamaannya. Kalau hari itu di saat lagi umrah atau haji, Allah sedang perintahkan kita dan memberikan afdaliyah yang paling besar pahalanya dengan gundul bagi laki-laki. Kita nggak mau gundul misalnya dengan berbagai macam alasan. Kalau hari ini rambut saja tidak mau dikorbanin untuk Allah, lalu bagaimana besok-besok kalau diminta darah gitu.
Misalnya disuruh perang, disuruh jihad, itu udah nggak bisa. Kita kalau belum pernah berkorban dengan sesuatu yang kecil, tidak akan mau berkorban dengan yang besar. Kalau ibu tidak pernah berinfak dengan 10.000 rupiah, tidak mungkin berinfak dengan 50.000 atau 100.000. Atau tidak pernah berinfak dengan 100.000, bagaimana bisa mau berinfak 1 juta gitu kan? Itu tidak mungkin. Maka seperti itulah. Oleh karena itu setiap pengorbanan yang Allah perintahkan kepada kita, bersangka baik dan laksanakan. Nah, dilaksanakan saja. Sampai ada beberapa, hampir mayoritas bapak mengatakan, Ustaz saya seumur hidup belum pernah gundul, baru kali ini. Ya apa-apa, untuk Allah. Kalau orang digundul karena kriminal, wajar malu. Tapi kalau karena umroh sama haji, apa masalahnya? Ya. Dan kadang-kadang kalau sudah mulai bubar, saya ingatkan ibu-ibunya, karena biasa ibu-ibu, karena suaminya pertama kali gundul, ikut juga ke tukang cukur, ya, untuk lihat suaminya. Jadi saya ingatkan begitu selesai, Bu, jangan diolok-olok bapak. Ya, kadang-kadang gitu. Jelek lah, inilah, itulah, lucu lah. Gitu. Akhirnya dia secara kejiwaan terganggu. Harusnya berikan dukungan, gitu kan? Harusnya diberikan dukungan, gitu kan? Puji saja, ganteng, bersih, bagus, kan bisa saja lebih muda, kan bagus. Sementara memuji pasangan dalam pujian saja ya, boleh orang berbohong. Nah, ya. Kalau dalam pujian, dalam memuji, ibu masak asin, tanya suaminya, suami bilang enak kok, padahal sebenarnya enggak. Supaya ibu senang bisa saja gitu ya. Tapi dalam pujian saja ya, jangan kemana-mana ini. Ya. Itu memang dalam hadis disebutkan masalah itu. Jadi ini faedah pertama dari hadis, keutamaan orang yang menggundul bagi kalangan laki-laki sampai 3 kali didoakan ampunan oleh Nabi SAW, dan doa Nabi berlaku sampai hari kiamat, ya, sampai muslim yang terakhir nanti gundul tetap mendapatkan doa pengampunan dosa. Dan kita tahu doa Nabi SAW mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran kedua dari hadis, bolehnya qasar. Qasar itu memangkas saja, tapi dari seluruh penjuru kepala, dan itu hanya mendapatkan 1 kali doa dari Nabi SAW. Hadis kedua dalam bab ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 1159 dari awal belajar, berbunyi dari Ummu Al-Husain radhiyallahu anha, annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i da'a lil muhallikina thalathan wa lil muqassirina marratan wahida. Bahwasanya ia pernah mendengar Nabi SAW pada waktu haji wada, haji perpisahan, dikatakan haji wada karena Nabi pertama kali haji waktu itu, dan juga terakhir kali karena setelahnya beliau meninggal dunia. Dikatakan oleh wanita ini, Ummu Al-Husain radhiyallahu anha, bahwasanya ia pernah mendengar secara langsung di haji wada, karena perempuan ini juga ikut haji, dan dia dengar Nabi bilang, mendoakan bagi orang-orang laki-laki yang mencukur habis rambut kepalanya 3 kali, dan juga bagi orang yang memendekkannya hanya 1 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil 2 pelajaran. Yang pertama, kedudukan Ummu Husain radhiyallahu anha. Dan kita sudah sampaikan dari awal membedah buku ini, alhamdulillah kita sekarang sudah di jilid 3, sudah 1100 hadis lebih kita pelajari. Saya sudah ingatkan, setiap kali ada tabi'in, sahabat, yang dia menjadi penyebab penyampaian kronologis hadis, maka itu berarti kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Di sini Ummu Husain menceritakan kalau dia juga pernah dengar, itu sebuah keutamaan tersendiri. Dan pelajaran yang kedua, ini sedikit ada berbeda lafaz antara hadis nomor 2 dan hadis nomor 1. Hadis nomor 1 itu disebutkan Nabi SAW memohon ampun. Ya. Kalau di sini Nabi SAW mendoakan. Jadi nggak dirincikan apakah doa permohonan ampun kah, minta diberikan rahmat kah, diberikan rezeki kah, tidak tahu. Jadi kita bersangka baik, kemungkinan besar adalah Nabi SAW memang mendoakan banyak, bukan cuma pengampunan untuk orang yang mencukur rambutnya di musim haji. Hadis terakhir dalam bab ini, hadis nomor 3, ada 3A, 3B dan 3C ya. 3A-nya dengan sanad hasan, ini urutan 1160 dari awal belajar, berbunyi dari Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Qala yaqulu rajulun minal qaum walil muqassirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalithati aw ar-rabi'ah walil muqassirin. Bahwasanya Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, sahabat ini juga mendengarkan Nabi SAW mengucapkan di musim haji, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Perawi berkata atau meriwayatkan hadis ini, lalu salah seorang dari jemaah haji waktu itu berkata, dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah. Lalu pada yang ketiga atau yang keempat kali Rasulullah SAW mengatakan, dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya.
Kemudian dia, Malik ibn Rabi'ah menuturkan, sedangkan aku pada saat itu mencukur habis rambut kepalaku dan dengan menggundul kepalaku ini, maka aku merasa tidak ada unta yang terbaik sekalipun yang membahagiakanku. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dengan sanad hasan. Riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama dulu, kedudukan Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadits ini kepada kita. Karena dia bisa saja langsung menyampaikan Nabi doakan orang yang gundul 3 kali. Dia enggak ceritakan kronologisnya, tapi ini kan dia ceritakan kronologisnya gitu kan. Lagi haji, kemudian dia dengar Nabi ucapin gitu kan. Lalu dia ceritakan, dia bilang, dan saya termasuk orang yang menggundul kepala saya. Karena saya ingin mengamalkan yang paling afdal, ya, yang paling baik gitu ya. Dan beliau mengatakan, setelah saya gundul, tidak ada kebahagiaan yang bisa saya rasakan melebihi itu. Diistilahkan pada masa itu, orang kalau dikasih unta itu bahagia sekali. Kayak kita sekarang dikasih mobil, dikasih kendaraan gratis gitu ya. Maka diistilahkan di masa dulu tuh orang kalau dikasih unta gratis itu bahagia banget. Dia bilang tidak ada unta pun yang saya dikasih lebih membahagiakan atau bisa mengalahkan bahagianya saya karena saya gundul kepala saya pada saat itu. Ya karena merasa puas sudah mengorbankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting kita tarik benang merahnya ya, Ibu sekalian. Kita sebelum mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya syaitan terus beratkan. Tapi coba kalau kita sudah lakukan, maka jadi ringan. Contoh misalnya kita mau sholat, syaitan bisikin supaya kita tunda-tunda waktunya. Tapi begitu kita paksain diri, masuk kamar mandi, kita uduk, langsung sholat, udah selesai jadi ringan. Karena syaitan sudah tertutup pintunya untuk menggoda di pintu itu kan. Jadi jangan tunda perbuatan amal saleh. Dan ingat tadi poinnya, syaitan itu sangat lemah. Tinggal ditolak selesai kan gitu. Tidak ada sesuatu yang berat untuk menolak dia. Nah ini pelajaran pertama yang bisa diambil. Pelajaran kedua mirip dengan tadi ya. Berarti adanya keutamaan orang yang menggundul kepalanya bagi laki-laki dan didoakan 3 kali pengampunan. Dan orang yang mencukur itu 1 kali pengampunan. Jadi kalau kita bilang di 3A ini tambahannya adalah kedudukan Malik ibn Rabi'ah. Ini tambahan daripada faedah ya, dari hadis nomor 1 dan nomor 2 sebelumnya. 3B-nya dengan sanad hasan Al-Hafidh, maksudnya Al-Mudri rahimahullah, penulis buku ini berkata, dan dahulu sudah disebutkan hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di bab 1 nomor 9 yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda kepada seorang dari kaum Ansar, wa amma hilaquka ra'sak falaka bikulli sya'ratin halaktaha hasana wa tumha anka biha khati'ah. Jadi kalau ibu buka buku ini kan bab nomor 11 ya. Kita kembali ke bab nomor 1, hadis nomor 9, kita akan temukan potongan hadis ini. Tapi hadis itu cukup panjang di bab itu ya. Di bab nomor 1 cukup panjang. Mungkin bisa setengah lembar buku ini, hadisnya semua berisikan itu. Tapi di sini didatangkan saksi bahasan saja, karena di situ ada penyebutan tentang Arafah, tentang kita kalau keluar pergi haji dan umroh, pahala setiap langkah kaki dan segala macam. Sini diambil saksi bahasannya adalah sabda Nabi SAW, adapun menggundul kepala yang kamu lakukan, maka untuk setiap helai rambut yang kamu cukur, kamu mendapatkan 1 kebaikan dan juga dihapus darimu 1 dosa. Berarti ini tambahan keutamaan orang yang gundul atau cukur rambutnya. Ibu-ibu pun mendapatkan keutamaan ini walaupun ambil sedikit dari ujung ruas rambutnya saja, karena tetap mendapatkan keutamaan mencukur rambut ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya setiap helai rambutnya itu akan dicatatkan 1 pahala dan diampuni 1 dosa. Jadi walaupun kita cuma ngambil ruas tangan jari kita saja digunting, itu sudah banyak sekali helai rambutnya gitu ya. Berapa banyak pahala yang dicatat dan berapa banyak dosa yang akan diampuni dengan itu. Ini faedah yang bisa kita tambahkan dari hadis 3B-nya. Maksudnya tambahan faedah dari hadis-hadis sebelumnya. Hadis 1, hadis 2 dan 3A. Kemudian hadis 3C terakhir dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan ini berbunyi dan telah disebutkan juga di muka di dalam hadis Ubadah bin Samit di bab 1 nomor 20. Kalau tadi hadis 3B itu di bab 1 nomor 9. Ini nomor 10 nomor 19-nya ya. Tadi disebutkan nomor 9 ya di 3B. Kalau 3C ini di bab nomor 1 nomor 20. Sudah disebutkan di bab nomor 1-nya. Tapi diulangi lagi sama beliau, diambil potongan hadis saja. Wa amma halquka ra'sak fa innahu laysa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ard illa kanat laka nuran yaumal qiyamah. Adapun mencukur habis rambut kepalamu atau mencukur bagian rambut kepalamu, maka sungguhnya tiada 1 helai dari rambutmu yang jatuh di muka bumi melainkan menjadi cahaya bagimu kelak pada hari kiamat.
Dari sini kita tinggal tambahkan satu faedah lagi, selain bisa mengampuni dosa, selain juga tadi ya bisa dicatatkan satu pahala, dan juga di sini dikatakan setiap harinya rambut itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Tapi kita sebagai seorang muslim tinggal mengejar keutamaan yang dijanjikan saja. Bab ke-12 tentang masalah anjuran minum air zam-zam. Ya. Ini ada kurang lebih 5 buah hadis ya dalam bab ini. Bab ke-12 anjuran minum air zam-zam dan tentang keutamaannya. Sudah tahu zam-zam ya kan? Namanya asalnya dari lisannya Hajar alaihissalam. Dan ini bukan dari bahasa Arab awalnya. Zam-zam itu dari bahasa asli negerinya Hajar, ibunda Hajar alaihissalam. Karena waktu dia naik turun dari bukit Safa dan Marwah mencari air zam-zam, mencari air, dia enggak temukan. Waktu dia kembali ke anaknya Ismail ada sumber mata air di dekat kaki Nabi Ismail kan. Maka karena dia ketakutan air itu hilang, dia sempat buat bendungan kecil. Lalu dia mengatakan zam-zam. Artinya berkumpullah gitu ya. Itu artinya zam-zam. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Andai saja dia tidak membendung air zam-zam, maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas. Ya, jadi memang itu awal mulanya istilah zam-zam itu. Ya. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad hasan dan ini urutan 1161. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amut tu'mi wa shifa'us suqmi wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi barahutin bikubbati bihadramaut qarijlil jawad tusbihu tandafiqu wa tumsiyu la balala biha. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Padanya terdapat makanan yang mengenyangkan sebenarnya. Itu terjemahan memuaskan ya. Makanan mengenyangkan dan kesembuhan dari semua jenis penyakit. Dan seburuk-buruk air di muka bumi adalah air di lembah Barahut di suatu kubah di wilayah Hadramaut. Hadramaut ini di Yaman ya. Tak ubahnya seperti kaki belalang. Di pagi hari ia mengalir deras dan di waktu sore hari sama sekali tidak ada airnya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan para perawinya thiqah atau terpercaya dan oleh Al-Bazzar disebutkan di dalam sahihnya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita. Maaf sebelumnya di sebelah ada tambahan ya. Hadramaut dengan huruf H difathahkan yaitu nama suatu tempat. Para ahli bahasa mengatakan bahwa keduanya adalah dua nama yang dijadikan satu, yaitu Hadra dengan huruf Ra difathahkan dan Maut yang dii'rabkan dengan i'rab ma la yansarif atau tidak berubah. Bisa juga dibaca dengan mengidhafahkan yang pertama kepada yang kedua, Hadra Maut. Bisa dibaca terpisah Hadra dan Maut atau bisa Hadra Maut gitu ya. Ini tempat yang masyhur di Yaman ya. Baik, kita ambil pelajaran pertama, kedudukan air zam-zam. Dan saya selalu sarankan selama Bapak Ibu sekalian punya peluang untuk punya zam-zam, maka miliki. Ya, apalagi kalau lagi di Saudi ya, kalau lagi umroh, lagi haji, saya selalu ingatkan jemaah, itu tidak seberapa kok zam-zam yang 5 liter itu. Kalau beli di toko-toko di sebelah hotel itu mungkin 10 sampai 15 rial aja harganya. Jadi kita minum itu terus, atau mungkin dari travel Anda diberikan botol minum, ya bisa, atau kalau tidak kita bisa bawa sendiri atau beli, setiap ke Masjid Haram minum. Duduk lagi minum air zam-zam. Jadi zam-zam aja semua ya. Karena zam-zam ini luar biasa. Disebutkan dalam hadis ini dia air terbaik di muka bumi ya. Dan dijanjikan ada dua di situ, dia bisa menjadi makanan yang memuaskan dan juga obat untuk semua penyakit ya. Jadi jangan pernah tinggalkan minum zam-zam. Dan zam-zam ini kata sebagian pakar ya itu bisa menzam-zamkan air lain. Kayak misalnya ibu punya 1 galon zam-zam sudah berkurang setengah, dicampur air biasa itu bisa terzam-zamkan air biasa itu kan. Nah sebagaimana zam-zam nanti juga akan kita sebutkan ada hadis tentang zam-zam itu menjadi penyebab diterimanya doa. Ya, diterimanya doa. Makanya kita dianjurkan berdoa pada saat minum air zam-zam. Ya. Jadi pelajaran pertama tentang kedudukan air zam-zam karena dia adalah air terbaik di muka bumi. Dan salah satu kelebihan yang lainnya dia bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat untuk semua penyakit. Ya. Ini keberkahan yang Allah berikan. Nah kalau makanan yang mengenyangkan ini ada kisah tentang Abi Dzar radhiyallahu anhu Al-Ghifari. Sahabat Nabi ini
Beliau dari suku Gifar dan itu suku yang terkenal perampok di masa itu ya. Tapi beliau tersentuh hatinya ingin masuk Islam, ingin mengenal Nabi SAW. Waktu dia datang ke Mekah, karena Nabi SAW dan muslimin diboikot oleh orang-orang Quraisy. Jadi nggak boleh ada yang nanya mereka, nggak boleh ada yang menginformasikan. Siapapun yang menginformasikan bisa digebukin, bisa dibunuh. Maka beliau tinggal di Mekah sambil sembunyi-sembunyi mencari tahu informasi di mana Nabi. Selama 40 hari. Dia tidak punya makanan kecuali minum air zam-zam. Dan hidup gitu ya. Berarti ini salah satu bukti memang zam-zam itu bisa bukan cuma air tapi bisa menjadi ya makanan yang mengenyangkan gitu ya. Karena memang kita bisa hidup dengan air, kita nggak bisa hidup tanpa air. Jadi kalau misalnya kita cuma punya minum air putih saja, terus kita coba bertahan hidup, kita bisa hidup selama ada air. Kalau ada makanan itu belum tentu kita bisa tahan hidup. Mungkin kita makan 2-3 sendok, 5 sendok atau 1,5 piring sudah keselak kita mau minum air, itu jadi susah gitu kan. Jadi repot kita, malah tidak bisa gitu kan. Makanya air itu bisa menghidupkan dan Allah sudah mengatakan waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan dengan air itu segala satunya bisa hidup. Ya bisa hidup gitu. Baik, keutamaan yang atau pelajaran kedua dari hadis adalah adanya penyampaian Nabi SAW juga sebagai mukjizat sebuah sumber air yang paling buruk di muka bumi, lawannya Zam-Zam. Disebutkan di situ air yang berada di lembah Barahut ya, di suatu kubah di Hadramaut. Sebenarnya sih kita tidak perlu mencari tahu di mana lembah itu. Karena memang Nabi sudah ingatkan itu air buruk untuk apa diketahui. Tapi Nabi maksudnya untuk apa didatangin. Tapi perlu kita ketahui sebagai mukjizat dari Nabi SAW. Cirinya dia di pagi hari mengalir deras, sore hari hilang tiba-tiba. Entah kemana airnya. Kuasa Allah SWT. Jadi artinya di sini memang ada air yang terbaik, ada juga air yang terburuk gitu ya. Seperti itu. Berarti ada istilah air baik dan air buruk gitu ya. Hadis kedua tentang Zam-Zam ini dengan sanad sahih, ini urutan 1162 dari awal belajar berbunyi. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda Zam-Zamu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam adalah makanan yang mengenyangkan dan juga penawar penyakit. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad sahih. Saya tiba-tiba teringat sahabat dekat ayah saya, sudah meninggal beliau rahimahullah, berapa tahun lalu meninggal. Karena juga umurnya lebih tua dari ayah saya. Satu waktu beliau masih hidup sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah Zam-Zam. Kemudian beliau bolak-balik tinggal di Indonesia, tinggal di Saudi. Dia cerita ada satu orang di Jeddah, itu badannya sangat gemuk, besar dan orang itu sudah berumur hampir 90, 80 tahun lebih. Tapi sehat banget, jalan ke sana sini. Dia kalau makan tuh tidak pakai memilah-milah kayak kita mungkin sudahlah ini jeroan atau ini apa gitu ya. Kalau dia tidak, dia makan aja. Terus kata teman ayah saya panggilnya Ami Ahmad rahimahullah. Terus saya tanya, kata si Ami Ahmad ini. Saya tanya, apa rahasianya? Kenapa bisa Anda sekuat ini gitu? Dia bilang, mau tahu rahasianya, ikut sama saya. Diajak ke garasi mobilnya. Dia tidak pakai karena mobilnya dipakai di depan. Itu penuh dengan galon air Zam-Zam. Dia bilang, karena saya tidak pernah minum kecuali air ini. Saya nggak pernah minum kecuali ini. Jadi betul-betul sabda Nabi SAW itu ada praktek lapangannya. Obat untuk semua penyakit itu nggak salah. Ya, sehingga selalu konsumsi Zam-Zam itu penting ya. Kalau kita tidak bisa dapat dari haji umrah, cukup banyak tempat-tempat sekarang yang menjual juga air Zam-Zam. Mungkin kita bisa beli ya. Hadis ketiga dalam bab ini. Tentu ini kalau hadis nomor 2 faedahnya tidak kita tambahkan karena mirip dengan yang pertama ya. Sama saja dia makanan yang mengenyangkan. Minuman yang sekaligus makanan mengenyangkan dan juga obat untuk semua penyakit. Hadis ketiga dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1163 dari awal belajar berbunyi dari Abu At-Tufail dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengarnya mengatakan kunna nusammiha syuba'ah yakni Zam-Zam wa kunna najiduha ni'mal aunu 'alal 'iyal. Kami menamai air Zam-Zam itu dengan syuba'ah atau yang mengenyangkan ya, yakni Zam-Zam, dan kami mendapatinya sebagai sebaik-baik nikmat bagi keluarga. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan ini adalah hadis mauquf yang sanadnya sahih. Ibu yang pegang bukunya yang mauquf dimiringin itu kalau mauquf hanya sampai ke sahabat. Kalau tadi sebelumnya kan marfu, yaitu sampai ke Nabi. Nah ini sahabat yang menyampaikan karena riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Kita bisa ambil pelajaran dari sini. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena beliau yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan atau riwayat ini. Kemudian yang kedua, disebutkannya bahwasanya tambahan ya, kalau tadi dia adalah pengenyang, itu sudah sesuai dengan hadis yang sebelum, kita tidak jadikan faedah tambahan. Karena di hadis sebelum sudah dikatakan memang Zam-Zam adalah minuman sekaligus makanan mengenyangkan. Di sini dikatakan kami menamakan di masa kami hidup, kata Ibnu Abbas, Zam-Zam sebagai yang mengenyangkan. Ini kita tidak tambahkan sebagai faedah. Kita tambahkan faedah adalah potongan terakhir riwayat, dan dia adalah sebaik-baik nikmat bagi keluarga. Maksudnya selama Zam-Zam ada di rumah aman. Nah gitu. Udah bisa minuman, bisa jadi makanan sekaligus ya. Bukan berarti di sini perhitungan dengan keluarga, tidak, tapi dengan ada Zam-Zam maka aman. Dan ingat, Zam-Zam dimiliki untuk diminum, jangan disimpan di gudang. Pulang umroh haji taruh di gudang 1 tahun 2 tahun nggak diminum-minum gitu ya. Diminum saja, karena takut habis. Untuk apa? Kenapa takut habis? Ya, saya sudah bilang tadi, kalau mulai berkurang ditambah air biasa nggak apa-apa. Dan kalau Allah berikan rezeki, beli saja, gitu kan? Kan bisa didapatkan Zam-Zam itu mudah ya. Hadis keempat dalam bab ini dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1164 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma'u zamzama lima syuriba, air Zam-Zam itu berkhasiat untuk niat apa ia diminum. Diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata sahih sanadnya jika selamat dari Al-Jarud, maksudnya Muhammad bin Habib. Al-Hafidh Al-Munziri berkata riwayat ini selamat darinya karena dia adalah orang yang berpredikat saduq atau terpercaya atau bisa dipercaya. Demikian diungkapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lainnya. Akan tetapi orang yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Hisham, aku tidak mengenalnya. Riwayat nomor 5 saya baca dulu karena mirip lafadznya ya. Hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1165 dari awal belajar, berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah, air Zam-Zam itu berkhasiat untuk niat apa yang diminum. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita faedah dari dua. Riwayat 4 dan 5 ini adalah Zam-Zam itu salah satu penyebab mustajab doa. Ya, jadi antara azan iqamah berdoa, turun hujan berdoa, sepertiga malam berdoa, kan waktu-waktu mustajab. Nah, salah satu mustajab doa itu minum Zam-Zam. Makanya kalau ada Zam-Zam di rumah diminum itu bagus banget, karena setiap minum, buat kopi, buat teh, minum air biasa, ya itu kita pakai Zam-Zam, maka setiap saat kita bisa berdoa dan mustajab. Karena di sini dijanjikan minum Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dia niat untuk sembuhkan penyakitnya bisa, dipenuhi hajatnya bisa, ya dimudahkan urusannya bisa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mempraktikkan hadis ini sambil mengatakan, saya minum Zam-Zam dan minta kepada Allah 3 hal. Minta agar panahan saya tidak meleset, karena beliau suka sekali memanah. Dan beliau bilang setelah minum Zam-Zam, mohon sama Allah, saya tidak pernah meleset, panahan selalu tepat sasaran. Dan yang kedua, saya minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minum Zam-Zam agar minta dimasukkan ke dalam surga. Jadi minta sesuatu yang besar, ya. Dan sebagian ulama mengatakan Zam-Zam boleh juga selain diminum diusapkan ke wajah, ke anggota tubuh, ya, karena memang dia air yang penuh dengan berkah. Nah, seperti itulah memahami tentang masalah Zam-Zam ini. Ya. Baik, kita akan tutup dengan bab nomor 13 ya. Saya akan tambahkan satu bab ini. Bab nomor 13 ini ancaman bagi orang yang mampu berangkat haji namun tidak berangkat, dan penjelasan tentang kewajiban perempuan tinggal di rumahnya sesudah menunaikan ibadah haji. Sudah disebutkan pada bab nomor 8, nomor 1 hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Al-Islamu thamaniyatu ashum. Al-Islamu sahmun, wassalatu sahmun, wazzakatu sahmun, wassawmu sahmun, wa hajjul baiti sahmun, wal amru bil ma'rufi sahmun, wan nahyu anil munkari sahmun, wal jihadu sabilillah sahm, wa qad khaba man la sahma lahu. Islam itu ada 8 saham, artinya sumber-sumber pahala besar yang bisa didapatkan dari agama Islam. Islam itu sendiri, kalau orang menjadi muslim, itu sudah 1 saham sendiri. Ada pahala besar bisa didapatkan dengan keislamannya. Salat itu 1 saham, zakat itu 1 saham, puasa itu 1 saham, haji 1 saham, amr ma'ruf menyeru pada kebaikan 1 saham,
nahi mungkar melarang dari kemungkaran 1 saham, dan berjihad di jalan Allah juga 1 saham. Sungguh merugilah orang yang tidak mempunyai saham. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Tentu hadis ini sudah pernah dibahas ya. Di bab di situ disebutkan bab nomor 8 di hadis nomor 1. Ini tentang keutamaan Islam ya, atau di bab sholat waktu itu disebutkan tentang masalah ini. Tapi kita mengingatkan kembali bahwasanya setiap muslim dianjurkan memaksimalkan hidupnya dalam ibadah. Kalau dia bisa punya saham, maksudnya punya andil di semua jenis ibadah ini, maka dia akan aman karena melimpah pahala yang dia dapatkan gitu ya. Kalau tidak, maka dia bisa menonjol di salah satunya gitu kan. Jadi dia selalu rutin lebih menghabiskan waktu untuk itu, apakah sholat, apakah zakat dan seterusnya. Tapi tidak boleh ditinggalkan semuanya ya, dia harus kerjakan. Cuma mungkin ada yang menonjol. Kalau dia bisa semuanya maksimal itu lebih bagus tentunya. Baik, kita langsung masuk saja hadis pertama dalam bab ini. Di sini ada kurang lebih 5 buah hadis ya. Hadis pertama dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1166 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jal, inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'ishati tamdi alaihi 5 a'wamin la yafidu ilayya la mahrum. Allah azza wa jal berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku berikan kesehatan kepada jasadnya dan aku lapangkan kehidupannya, lalu 5 tahun berlalu padanya dan dia tidak bertamu kepadaku, tidak haji ataupun umrah, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang terhalang dari rahmat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, Ali bin Al-Mundhir berkata, sebagian sahabatku ada yang mengabarkan kepadaku, ia berkata, Hasan bin Hayy sangat tertarik kepada hadis ini dan ia mengamalkannya, dan ia sangat suka kalau seseorang yang mempunyai kelapangan rezeki dan berbadan sehat untuk tidak meninggalkan haji hingga 5 tahun. Hingga 5 tahun. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentunya bahwasanya adanya kewajiban haji bagi orang yang sudah mampu. Di sini disebutkan ya, kemampuannya dinilai dari mana? Dari jasadnya yang sehat, lalu dibukakan pintu rezeki untuknya. Ya, jadi ada kemampuan fisik, kemampuan harta. Lewat 5 tahun dia tidak haji, maka terharamkan dari rahmat Allah. Nah ini sayang sekali ya, kadang-kadang saya tidak tahu persepsi ini kenapa ada di masyarakat kita. Tunggu tua baru haji. Masih muda nggak pergi haji. Malah pergi Eropa, mana pergi Amerika, pergi mana-mana. Haji ditunda. Ini kenapa ini? Harusnya di masa kuat itu kita melaksanakan ibadah haji karena butuh fisik di situ kan. Kita kan ada ke jumrah, kita ada tawaf, ada sa'i, ya. Itu kan butuh energi, butuh fisik yang kuat. Walaupun orang tua juga dianjurkan haji. Kalau masih ingat di beberapa bab yang lalu kita sempat nyinggung hadis Nabi SAW, sesungguhnya jihad haji itu adalah jihadnya wanita, ya, kemudian orang tua, gitu kan, itu masuk dalamnya ya, orang-orang tua masuk dalamnya, dan orang-orang yang lemah secara fisik itu menjadi pahala jihad buat mereka. Artinya orang tua pun tetap pergi haji, tetapi sayang sekali kalau masih muda punya kemampuan tidak pergi haji. Mayoritas orang yang pergi haji bersama kami itu subhanallah rata-rata orang yang belum pernah haji sebelumnya, padahal mereka mampu secara harta, mampu juga secara fisik. Alhamdulillah mereka mengamalkan, gitu kan. Ada bahkan sudah sampai tua, sudah rambutnya putih semua, itu baru pergi haji. Untung alhamdulillah mereka kerjakan, kalau tidak kan terharamkan dari rahmat Allah ini. Ya. Itu panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya wajib haji bagi orang yang punya kemampuan dua ini. Sehat fisiknya dan punya kelebihan harta. Cuma khusus masalah harta ini dirincikan oleh ulama. Bisa kemampuan harta dari dia sendiri karena dia punya pendapatan, atau dia dibiayai oleh orang lain. Ya, jadi tidak boleh ibu menunda, misalnya ada keluarga yang bilang, saya kasih kamu uang pergi haji ya. Di saat itu ibu wajib haji. Gak boleh dipakai untuk yang lain, ya, karena sudah dikasih syarat uang itu dikasih untuk haji. Ini berarti juga sudah termasuk orang mampu secara finansial. Kemudian yang kedua pelajarannya, beratnya hukuman bagi orang yang sengaja menunda ibadah haji, apalagi sudah lewat 5 tahun dari kesehatan badan dan juga memiliki harta. Ya. Dan yang wajib haji adalah yang pertama. Ya. Kalau yang kedua, yang ketiga tidak masalah ya. Tapi yang pertama ini harus wajib haji, nggak boleh ditunda. Pelajaran kedua dari nomor 2 dari hadis di bab ini, urutan nomor 2 dengan sanad hasan sahih, urutan 1167 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li nisa'i fi hajjatil wada,
hadhihi thumma dhuhurul husri. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada istri-istrinya pada waktu haji wada, haji ini saja, kemudian duduk di atas tikar atau tinggal di dalam rumah. Ia menuturkan semua istri-istri Nabi melakukan ibadah haji kecuali Zainab binti Jahash dan Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anhunna. Keduanya pernah mengatakan, demi Allah tidak ada seekor binatang pun yang dapat menggerakkan kami sesudah itu, ketika kami mendengar hal itu dari Nabi SAW. Ishaq berkata, keduanya mengatakan, wallahi la tuharrikuna dabba ba'da qawli Rasulillah SAW hadi thumma dhuhurul husri. Demi Allah tidak ada seekor binatang pun yang dapat menggerakkan kami sesudah sabda Rasulullah SAW, haji ini saja, kemudian duduk di atas tikar atau tinggal di dalam rumah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Ya'la dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dhi'b dari Sahih. Mantan budak at-taw'ama, dan beliau mendengarkan darinya sebelum ia mengalami al-ikhtilat atau bercampur baur antara hafalannya. Tentu keterangan di bawah ini tentang masalah periwayatan hadis ya. Yang penting bagi kita adalah kita lihat di setelah angka nomor 2 ada tertulis Hasan Sahih, berarti hadis ini bisa diterima karena sudah ditelusuri oleh Al-Albani rahimahullah. Pelajaran di sini yang bisa diambil, yang pertama kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau menukil kepada kita riwayat perkataan Nabi SAW kepada istri-istri beliau tentang masalah haji. Pelajaran yang kedua, di sini ada perkataan Nabi SAW kepada istri-istri beliau di haji wada, ya, bahwasanya setelah haji ini udah tinggal di rumah. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan ini khusus buat istri-istri Nabi. Jadi yang ikut sama Nabi haji wada di saat itu haji sama Nabi, ya udah haji. Setelah ini nggak ada lagi haji. Ya. Udah tinggal tunggu di rumah, tunggu ajal datang, gitu ya. Jadi maksudnya ini kewajiban kalian ini, ya, udah selesai. Tapi dinukil di bawahnya bahwasanya semua istri Nabi sempat melakukan haji kecuali 2 orang. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, ini wanita mulia sekali ya. Wanita yang sangat terkenal dengan suka bersedekah dalam hidupnya, tapi dia tidak sempat haji. Dan kemudian juga Sauda binti Zam'ah, ini istri pertama Nabi nikahi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, namanya Sauda binti Zam'ah, seorang janda di Mekah, kemudian dinikahi, baru setelah itu baru Nabi SAW menikahi Aisyah. Nah, keduanya ini tidak sempat ikut haji bersama Nabi, tapi mereka mengatakan, menukil kisah. Dari sini sebagian pendapat ulama mengatakan ini khusus buat istri-istri Nabi karena mereka menceritakan ini. Keduanya mengatakan, demi Allah tidak ada hewan tunggangan yang bisa kami naik tunggangi pergi haji setelah perkataan Nabi itu. Artinya betul-betul tidak ada lagi yang diantara kami bisa pergi haji karena Nabi sudah mengatakan haji ini saja dan setelah itu tinggal di rumah. Jadi seakan-akan makna hadits Nabi tadi, istri-istri saya yang ikut haji ini bisa dihitung, yang tidak sempat ikut tidak ada haji lagi buat mereka, gitu kan? Karena terbukti di sini keduanya mengatakan, ya, kami tidak menemukan satupun hewan tunggangan. Kalau kita sekarang transportasi ya, yang bisa membawa haji, gitu ya. Tapi itu tidak disalahkan, karena kalau tidak ada tunggangan, tidak ada yang bisa termudahkan kita pergi, maka tidak wajib, gitu ya. Nah, itu yang bisa diambil dari hadits ini. Jadi pelajaran kedua adalah perkataan Nabi SAW kepada para istri beliau, dan ada pendapat yang mengatakan khusus buat ummahatil mu'minin, yang sudah haji sama Nabi maka dianggap haji, yang belum haji maka mereka sudah tidak perlu melaksanakannya, gitu ya. Maksudnya di sini bukan tidak wajib, tetapi Zainab dan juga Sauda radhiyallahu anha menceritakan setelah Nabi bilang itu, memang kami betul-betul tidak termudahkan untuk pergi haji itu. Karena Nabi bilang haji ini saja, maksudnya yang sama beliau di haji wada dan setelahnya tinggal di rumah. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan hadits ini juga bisa ditarik kepada muslimah yang lainnya. Artinya kalau dia sudah mengerjakan ibadah haji sekali, maka selesai, gugur sudah semua kewajibannya. Karena haji kan yang wajib 1 kali. Berarti yang kedua, yang ketiga semua ini tidak perlu dikejar lagi, gitu kan? Walaupun boleh kalau orang mau mengerjakannya, gitu ya. Baik, hadits ketiga dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1168 dari awal belajar berbunyi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, innama hiya hadhil hajjatu thumma al-julusu ala dhuhuril husri fil buyut. Rasulullah SAW bersabda kepada kami pada haji wada, sesungguhnya ini hanyalah ia hanyalah haji ini, kemudian duduk di atas tikar atau berdiam diri dalam rumah. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dan juga dari Abu Ya'la dan para perawinya thiqah. Mirip juga dengan hadis nomor 4, hadis nomor 5 saya bacakan sekaligus karena ini
Sama hadisnya, cuma beda yang meriwayatkan. Hadis nomor 4 dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1169 dari awal belajar. Berbunyi dari diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja bin nisa'i qala innama hiya hadhihi thumma 'alaikum bi dhuhuril husr. Bahwasanya Nabi SAW ketika berangkat haji dengan istri-istrinya, beliau bersabda, sesungguhnya ia hanyalah haji ini, setelahnya kalian harus tinggal duduk di atas tikar. Riwayat nomor 5 dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, ini urutan 1170 dari awal belajar. Berbunyi dari salah satu anak laki-laki Abu Waqid Al-Laythi. Dari ayahnya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li azwaji fi hajjatil wada, hadhihi thumma dhuhurul husr. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istrinya pada saat haji wada, haji ini saja, kemudian duduk di atas tikar atau tinggal di dalam rumah. Riwayat-riwayat ini kalau kita lihat, ada penekanan Nabi SAW berkata kepada istri-istrinya, gitu kan? Makanya tadi ada pendapat yang mengatakan ini khusus untuk para ummahatil mu'minin, ya. Dan tadi sudah dinyatakan oleh Zainab binti Jahsh dan Sauda binti Zam'a radhiyallahu anhunna, mengatakan setelah Nabi bilang itu betul-betul kami nggak bisa melaksanakan haji di tahun-tahun setelahnya sampai ajal mereka datang. Karena Nabi SAW seakan-akan mematok cuma haji yang sama beliau saja, setelahnya sudah tidak ada haji. Ini yang mengatakan pendapat khusus untuk ya Nabi atau istri-istri Nabi. Ada juga yang mengatakan bisa ditarik hukumnya kepada umumnya muslimat, ya. Kalau sudah melakukan ibadah haji sekali, maka selesai. Ya, dia fokus mungkin ibadah yang lainnya. Dan di sini juga pelajaran penting yang harus digarisbawahi, bahwasanya seorang muslim dan terutama muslimah, ya, itu ada saatnya di mana rumah mereka lebih afdal bagi mereka. Rumah mereka lebih afdal bagi mereka. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak usah keluar dari rumah. Jangan selalu habiskan waktu di luar rumah. Ya, karena dalam riwayat lain dikatakan, ya, salah satu ibadah atau hal yang diperintahkan Allah dan dicintai oleh Allah SWT itu adalah seseorang yang kalau tinggal di rumahnya, dia selamat dari gangguan orang, orang lain selamat dari gangguan dia. Kalau ada hajat silahkan, mau pergi pasar, mau pergi mall, ada yang mau dibeli. Tapi kalau buang waktu, saya lagi kosong nih, nggak ada kegiatan di rumah, udah saya keluar aja, keluar dari pagi sampai malam. Mungkin karena suaminya lagi safar atau apa gitu. Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, bahkan duduknya orang di rumah itu, apalagi ibu-ibu, itu sebuah ibadah. Ya, termasuk kita pernah singgung di bab sholat, ya, bahwasanya wanita itu paling afdal sholat di rumahnya, sampai di kitab sholat pernah kita jelaskan, sehingga saya di jilid 1 atau jilid 2 itu, ya, itu ada sahabiat Nabi yang waktu dengar itu, dia suruh orang di rumahnya membuat satu musola kecil di ujung rumahnya yang paling gelap, paling belakang, lalu dia sholat sampai dia meninggal dunia. Dia nggak keluar dari rumah kecuali darurat saja. Ya, karena itu memang bagian daripada hal yang dianjurkan, ya. Bagaimana kita keluar rumah pada saat mendesak saja, ya, ada hajat betul-betul, baru kemudian kita keluar dari rumah. Allahu a'lam.